Halo teman-teman, kembali lagi di Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Di konten kali ini aku tuh mau kepo-kepoin tukang mancing yang ada di pinggiran Kali Cisadane. Mudah-mudahan bapak itu tuh yang di sana tuh yang lagi nyiapin jorannya buat mancing ikhlas dan mau diganggu waktunya buat kita berbincang bersama. Setidaknya kita dapat ilmu lah dari bapak tersebut. Pasti di tengah pembahasan kita nanti pasti ada ilmu yang diucapkan oleh bapak itu yang lagi mancing. Dan mari kita saksikan bersama-sama dan mendengarkan cerita bapak tukang mancing tersebut. Dan tentunya pasti ada hikmah di balik perbincangan kita nanti. Oke teman-teman, saksikan dan jangan lupa like and subscribe, komen juga ya. Terima kasih. Nah itu kalau masalah mancing kayak gini om, pro kontra nggak sama bini kan? Biasanya kan kayak gini tukang mancing ya, banyak tuh bini yang pada marah gitu, nggak suka suaminya. Itu gimana om? Kan mancing, kalau mancing yang kelewatan, hobinya kelewatan itu kan nggak ngerti kewajiban. Istilahnya kan waktunya cari nafkah, nggak cari nafkah. Kenalin om, saya namanya Barep. Om namanya siapa? Mas Adi. Mas Adi. Asli Tangerang om? Bukan, saya orang Jawa. Jawanya Jawa mana? Semarang. Saya juga Banyumas om. Oh ya. Om di sini tinggal dari tahun berapa sih om? Baru sih, saya kan kemarin kan tinggalnya di situ di daerah Karanganyar. Oh dipindah tugaskan kali om ya? Dinas apa gimana? Tinggal di sini. Oh. Karena kan apa? Ikut keluarga lah, keluarga di sini. Kalau kerja mah di jalanan. Jadi apa om? Bohong om, mahal ini mahal Iya. sih. Hah? Kerja di mana? Di itu bawa bus malam. Oh di PO apa om? Provinsi, Gunung Harta. Oh Gunung Harta. Ini lagi free. Free. Isi waktu luang ya gini. Libur sampai kapan? Kalau ada jadwal lagi trayek nanti malam. Liburnya mah kalau macam misalkan ini bebas lah. Istilahnya pengen kerja. Kalau pengen kayak driver ojol gitu. Iya. Gitu. Oh nggak terikat om? Iya, kita kan kalau kebutuhan kantor dibutuhkan ya kita berangkat. Solarnya gimana sekarang itu sistemnya? Jatah apa emang cor apa gimana? Sekarang susah itu kan sistemnya sistem barcode. Sekarang? Iya, jadi kita pakai kuota dalam satu hari dapat kuotanya kan beda-beda itu. Kalau yang angkutan umum, kalau yang apa itu plat kuning, apa yang plat hitam kan beda. Nah sistemnya sistem barcode sekarang, jadi kita dalam satu hari satu malam kalau jarak jauh kan kita barcode apa itu bukan barcode, jatah kuota saya itu barcode itu nggak cukup sekarang. Susahnya sistem barcode seperti itu. Kalau yang untuk jarak dalam kota kan mungkin bisa kan, tapi kalau yang untuk luar kota itu yang susah. Jadi kota itu nggak memadai, nggak cukup lah istilahnya. Om udah berapa lama itu di bis PO bis gitu? Kalau yang di sini barulah sekitar 4-5 tahun. Cuman kan memang dari kecilnya di trayek PO gitu. Iya. Sebelumnya jadi kondektur kali? Iya, dulu kan beda-beda ya, dari kondektur sampai jadi driver. Iya. Jadi pindah-pindah lane dulu tuh. Sistemnya gaji apa jatah sisa dari jatah solar? Apa gimana? Premi. Oh premi. Premi gimana sih itu kalau premi? Ya kita komisi kalau satu trayek gitu. Iya. PP. Soalnya kan setiap perusahaan kan biasanya kan beda-beda ya. Aturan mainnya itu yang berbeda. 10 tahun udah ada nggak om jadi driver? Udah dari tahun. Lumayan ya. Berapa ya? Dari tahun saya tuh jalan mobil dari tahun 1993. Dari 93 sampai sekarang. Di sini udah netep gitu pak? Emang mestinya ngontrak doang pak? Gimana? Iya, keluarga di sini. Oh gitu. Tapi kalau hobi mancing ini mah udah dari dulu kali ya om ya? Dari muda, dari bujang kali? Ya enggak sih. Dulu sih enggak seneng begitu hobi, cuman kan karena
sering kalau libur nggak ada kegiatan itulah iseng-iseng. Kalau di sini kan lihat lokasinya, oh lokasinya banyak orang mancing, Deket juga gitu ya, spotnya. Oh. spotnya dekat, mengisi waktu ruang ya gini, daripada kegiatannya nggak jelas. Oh iya. Mancing kan refreshing yang murah. Oh gitu, alasannya Iya. itu awal refreshing yang Iya, hobi tapi yang nggak terlalu yang mahal nggak gitu ya. terlalu mahal, murah gitu loh, nggak terlalu kita istilahnya berlebihan. Iya, tapi nggak semua orang bisa hobi mancing loh, Om. Maksudnya Om bisa Iya. dapat feeling, bisa senang sama mancing itu pas awalnya gimana itu, Om? Kok bisa betah, Ya karena kan dari awal kan lihat itu pakaiannya kok ya enak. nyenengin gitu ya? Dari situ ada pergaulan dari teman juga suka mancing, ya udahlah akhirnya kita jadi ikut-ikutan mancing dari situlah, dari awal suka situ. Nah itu kalau masalah mancing kayak gini, Om, pro kontra nggak sama bini kan? Ya. Biasanya kan kayak gini tukang mancing ya, banyak tuh bini yang pada marah gitu, nggak Ya. suka suaminya. Itu Ini. gimana, Om? Kan mancing, kalau mancing yang kelewatan, hobinya kelewatan itu kan nggak ngerti kewajiban. Istilahnya kan waktunya cari nafkah, nggak cari nafkah. Oh gitu. Oh tetap bener-bener full sehari tuh jadi mancing gitu. Suka mancing, terus nggak tahu kebutuhan anak istri kan. Oh ada Kalau juga kita kayak gitu, kan- Om. Iya ada kan banyak situ. Kalau saya kan cuma iseng itu. Waktu luang gitu, Om ya. Oh jadi diizinin aja gitu ya, diboleh-bolehin aja. Juga diantar. Sama istri. Iya, Waduh. diantar sih. Diantar karena kan motor cuma satu ya, kemarin motornya rusak gitu kan. Ya udahlah, antar aja saya. Berarti Namanya laki-laki kan punya hobi kan beda-beda kan. pasti punya Ada hobi yang sih. nakal, Iya. hobinya nakal. Daripada nakal mending Yang hobi kayak gini ya. negatif itu kan banyak, daripada larinya ke yang nggak jelas. Jadi kan gini paling mancing, istilahnya kan ekonomis. Oh gitu. Modal dikit juga, ibaratnya kita modal rokok, ngopi, ya kan? Udah, Sama minum, iya, hemat kan? ya. Iya enggak. Kalau bikin umpan, paling umpan berapa nggak berapa kan? Ya itu. Tapi kalau hobinya yang udah aneh-aneh itu ya itu. Oh iya bener, karaoke Iya, kadang-kadang, gitu ya. apalagi Mabok judi ya, Om ya. itu, iya. Udah kita rugi sama anak istri, jatahnya apa itu namanya, dikasih anak istri, dipakai yang nggak jelas, pakai minum, pakai judi, pakai apa kan? Di situ. Maaf-maafan kadang penilaian orang kan hidup di jalan kan karena suka negatif aja itu. Oh itu Om gimana tuh milahnya, kan pasti Om lingkungannya lingkungan keras kan ya, kalau di Iya. akap gitu kan. Ya gimana, ngalir aja apa gimana, Om? Orang kan harus punya prinsip. Oh iya Kita benar. lihat, kita petualang di alam, kita belajar dari alam. Oh ya itu kan kita ketemu ikan laut hidup di air yang asin. Tapi Airnya dia asin, nggak, dia oh tetap- nggak kita pengaruh. ketawa. Oh iya Sama, iya. Kita di jalanan juga hanya orang-orang yang negatif itu kan oknum, nggak semua situ. Harus punya prinsip Iya, ya. kalau Iya. kan namanya profesi itu nggak ada jaminan, yang penting kan individunya, wataknya, sifat kelakuannya kan gitu. Terus cara Om memenuhi kebutuhan sehari-harinya Om dengan pendapatannya Om tuh gimana, Om? Ya kan kalau semua itu kan orang itu mau banyak mau sedikit, kita nggak bisa bersyukur apa enggak. Oh konteksnya di situ sebenarnya. Iya. Oh pendapatannya berapa? Oh. Bersyukurnya di situ. Kalau nurutin kebutuhan orang mah nggak ada cukupnya. Ibarat orang kaya pun mana ada orang kaya yang istilahnya mau nganggur kan, tetap aja dia tetap hari Cari. kerja cari. Cuman bersyukur apa enggaknya, sedikit tapi bersyukur, alhamdulillah berkah. Kalau banyak juga nggak bersyukur, ya akhirnya kan larinya kemana kita nggak tahu itu kan. Orang harta kan cuma titipan, kalau kita tetap bersyukur aja lah. Tapi nggak sambil mira usaha apa gitu nggak, Om? Ada sih membantu-bantu, kadang bantu istri. Oh istri jualan tuh kali. Iya, jualan. Oh. Kalau lagi iseng tadi ini agak santai kan, agak sepi jualannya itu, ya udahlah, lagi libur, ya udahlah iseng mancing. Oh gitu. Om udah anak berapa? Punya anak berapa? Kalau saya anak udah banyak. Oh udah banyak, berapa itu? Udah punya cucu. Oh udah punya cucu. Anak sambungan, yang anak kandung mah belum. Oh, Om belum punya anak kandung. Anak kandung ada, cuman kan ini apa namanya? Ya biasalah, takdir yang menentukan. Kadang kan Oh orang gitu. Oh iya nggak ada iya. kemauan, kadang kita pisah di jalan, nggak nyampe Oh gitu kan. gitu. Oh iya iya iya. Om sekarang umur berapa?
Udah 48 saya. Buset. Udah Tak tua. kira masih 30-an berapa. Awet muda juga ya, Om. Santai aja, Oh, kita iya. mah nggak usah apa namanya, nggak usah Ngoyo. ngoyo, Oh. istilah orang bilangnya nggak usah ngoyo. Kita tetap usaha ikhtiar, cuman kan harus dijalanin. Kita tetap, yang penting itu di mana-mana syukur. Kuncinya itu dulu. Iya, yang penting kita punya rasa syukur itu aja. Terus kalau orang yang udah usaha nih, Om, misal kayak saya ya, saya udah kerja nih, Om, dapat gaji, tapi kan pengen mendapatkan pendapatan lain gitu kan, tetap Boleh. gagal gitu, untuk gimana? Maksudnya sampai sekarang belum berhasil nih pendapatan lain dari kerjaan gitu. Itu gimana ngadepin kayak gitu, Om? Ya itu kan orang kan, Pendapat Om nih misal. orang itu yang diwajibkan kan cuman ikhtiar, Oh. usaha. Iya. Masalah ketentuan akhir, kunci akhir itu kan Tuhan yang menentukan. Berarti Kita mah kan gagal berhasil nggak usah disesali, nggak nggak usah usah dipikir. sesali, nggak usah. Kegagalan itu justru memupuk kita. Jadi cambuk kita itu dari kegagalan itu. Kalau seorang nggak pernah gagal, dia nggak akan pernah ngerti susahnya. Oh, nggak prosesnya. pernah prosesnya. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi orang kaya itu yang langsung jadi orang kaya rata-rata mah jarang. Biasanya jadi terpuruk juga itu. Bener-bener udah ngalamin perih gitu ya, Om ya. Pernah saya ngalamin apa aja kerja dulu, saya nggak gengsian. Saya mau kerja apa aja dulu pernah. Nyales door to door, mau kerja apa aja saya mah dulu Udah dijalanin, Om. udah. Terus Om kalau misal masalah utang piutang ke bank itu ngindarin apa nggak sih? Kalau masalah kayak gitu, orang kan ada orang ya. Semua orang saya pikir kalau nggak kepepet, semua orang itu nggak mau kan utang di bank. Nggak, gitu kan. oh Nah, nggak, oh iya utang benar. di bank karena Kepepet. ada kebutuhan, pernah ngalamin juga. Tapi setidaknya kalau bisa itu janganlah istilahnya utang-utang itu. Tapi yang namanya Kalau nggak kepepet usaha, ya. Oh namanya iya. obat usaha kadang buat modal juga ada, teman. Setidaknya sebisa mungkin dihindari kalau masalah utang gitu kan. Soalnya utang itu sampai kita lupa, sampai kita nggak bayar, itu tanggungan kita lebih panjang lagi. Maksudnya kesananya ke akhiratnya itu lebih Maksudnya riba gitu sih, Om, gimana? bukan. Kalau utang, masalah utang kan masalah riba, nggak riba kan tergantung ada bunganya, nggak ada bunganya, atau kita ngasih apa. Ini masalah utang nih, utang kebetulan. Utang kita belum sanggup bayar, Iya. kita pindah tempat, atau yang kita utangin pindah tempat. Kebetulan putus komunikasi, Loss ya gitu kan? ya, Dang. Iya. Loss. Ya kan? Niat kita mau bayar Bayar. utang, tapi yang dibayarnya nggak ada. Iya. Ataupun kita mungkin sengaja lari atau sengaja menghindarkan Menghilang. diri. Hah, Itu kan tanggungannya kan lebih berat. di akhirat nanti. Iya. Mau nyaur sama siapa ya? Iya, kata Nabi dulu juga pernah kan, yang paling berat itu kan masalah utang. Makanya sebelum dikubur juga kan utang itu ditanyakan Harus dulu sama dilunasin. tetangga, ya, Oh. tetangga kanan kirinya masih punya utang nggak? Kalau bisa diikhlaskan, kalau nggak kan harus ke keluarganya nemuin Oh gimana cara iya baiknya seperti itu. Jadi iya. kalau masalah utang itu ya sebenarnya sih semua orang punya utang, Pasti. punya utang. Cuman utang itu kan Buat kebutuhan apa buat keinginan kebutuhan. ya? Nah, buat kebutuhan apa keinginan? Oh iya iya. Nah, Oh, itu. mau ngikutin kebutuhan apa Nah, keinginan Kalau gitu. kebutuhan itu kan memang benar-benar butuh. Tapi kalau keinginan itu yang susah. Oh. Biasanya orang yang terpuruk kena utang itu karena Gengsi. gaya hidupnya Oh. jadi besar pasak daripada siang. Terus dia istilahnya nggak ngelihat nurutin gaya hidup juga. Jadi bukan nurutin Oh. budget kita gitu loh. Oh iya paham. Yang penting pamer dulu lah, gaya Ya, dulu. wah, Itu kayak gitu. begitu yang bikin minus ya. Itulah sifat ya watak orang-orang kita kan gayanya seperti itu kadang kan. Iya. Iya, kadang mobil mewah, ini mewah, tapi utangan. Kadang ada juga yang apa ya, sebulan 2 bulan nggak tanya ditarik lagi. Ada. Mendingan kalau pesan saya begini aja lah, hidup seadanya. Yang namanya usaha ikhtiar mah tetap kita wajibkan. Oh iya. Diwajibkan dari kayaknya usaha ikhtiar diwajibkan. Cuman kalau dapat penghasilan ya setidaknya kita manfaatkan. Maksudnya gini, kita dikasih rezeki sama Tuhan, nggak taunya disalahgunakan. Salahgunakan begini, dalam arti nggak nyampe kita. Tuhan ngasih rezeki ke kita, aturan kan buat keluarga, anak, istri, keluarga yang lain. Tapi ada juga yang nurutin hobi kan orang Dialihkan dulu, dinomorduakan keluarga. ada juga, Oh. ada yang nurutin hobi. Oh ini penasaran, ada yang suka
ya macam-macam lah, ada yang negatif larinya ke situ kan. Ada juga kan gitu. Jadi kadang orang ibarat kita aja lah, kita ngasih orang nih, tolong ini dimanfaatkan yang benar. Tapi kalau yang dikasih amanah itu nggak amanah, akhirnya kan yang ngasih juga kan lama-lama kan sungkan juga, nggak sama aja juga gitu kan. Tuhan ngasih udah dikasih nih, iya, buat yang manfaat, tapi larinya ke tempat-tempat yang mudorot. Ya seperti itu kan, akhirnya kadang juga kesal juga tarik lah. Jadi rezeki ditarik. Rezeki kan cuma titipan, dikasih gini perusahaan yang besar tahu-tahu ya itu apa istilahnya, nggak ada rasa syukurnya. Kalau Tuhan mau ngambil itu nggak ada menit-menitan itu. Om bisa punya pikiran, yaudahlah bersyukur, mengalir, nggak ngoyo, itu dari umur berapa Om? Kan itu butuh proses ya, punya pikiran yang kayak gitu. Iya kan, apa dari dulu? karena pernah sering kegagalan, pernah sering sakit hati, usaha bangkrut, tetap aja seperti itu. Tapi saya usaha sampai istilahnya saya nyesel dari hasil kerja saya itu nggak pernah. Yang penting saya dulu usaha. Masalah poin akhirnya itu tuh hanya menentukan, gitu aja. Orang itu gitu aja prinsipnya. Jadi nggak cepat ngoyo, jadi pikiran kita nggak terlalu pusing. Orang kena sakit darah tinggi, kena sakit apa itu pertama dari pikiran ke hati, dari situ doang. Sering stres. Yang bisa mengobatin ya dari pikiran kita, hati kita. Berarti kuncinya bahagia, harus bahagia dulu ya orang hidup biar sehat. Apa gimana? Apa nggak maksain? Apa kalau gimana? bahagia, orang pengennya bahagia, tapi kan belum tentu semua orang bisa bahagia. Ya itu satu itu, cuman bisa syukur apa enggak doang itu. Kuncinya itu ya, cari rasa bersyukur ya. Gimana kita bisa bersyukur apa enggak gitu ya? Iya. Semakin kita bersyukur pasti bahagia. Apa gimana? Dari rasa syukur itu, kalau kita bisa menikmati rasa syukur itu, kita bisa menikmati rezeki yang kita terima, yaitu kebahagiaan kan nggak bisa ditakar dari material kan. Kebahagiaan kan bisa ditakarnya dari kita punya rasa syukur, kita merasa bercukup apa enggak gitu doang. Cara kita bisa tahu nih Om, misal jalan ini yang harus kita telatenin buat masa depan, itu bisa kayak gitu feelingnya dapat dari mana? Kalau misal masalah itu ikut arus, maksudnya gini. Gimana? Orang kan pikiran, ini saya nih hidup yang di jalan, enggak kan nggak ada pikiran dulu apa yang hidup di jalan kan, pengennya ya yang mapan, yang kerja apa gitu. Cuman kan yang mengatur semua Tuhan, jadi kita ikutin arus saja. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kita coba nih kerja serabutan, kerja apa aja. Pokoknya kita coba. Nah dari A B sampai Z, A, dari kerjaan B, kerjaan C, ada yang penghasilannya banyak tapi nggak ada berkahnya, ada yang sedikit tapi berkah, ada yang kita kerjanya ringan penghasilannya banyak, ada yang kita sampai kerja empot-empotan penghasilannya sedikit, ada gitu kan. Oh berarti kita ngejarnya yang nyaman aja ya, sesuai dengan hati aja, nurani gitu Om ya. Oh, biarkan Tuhan yang mengatur. Jadi kita pokoknya intinya sabar, telaten, tetap ikhtiar, tetap berjalan. Masalah hasil akhir, poin akhir itu biarkan Tuhan yang mengasih. Semua kehendak gitu kan terserah pada Tuhan, ya kan. Misalkan kita pun sholat, belum tentu sholat kita diterima, tapi kewajiban kita untuk sholat tetap harus jalanin, nggak usah mikir diterima apa enggak gitu Om ya. Diterima enggak belakangan itu mah ya, yang penting kita mau amal. Amal kita niat amal baik. Masalah diterima atau enggak itu masalah ketentuan Tuhan gitu loh. Yang penting kita ikhlas dulu ngasih dulu, gitu ya, niatnya baik. Nggak usah pandang bulu. Kita punya sedikit ada rezeki, niat baik kita ngasih. Nggak usah orang ngasih kan nggak harus banyak kan. Yang penting kan seikhlasnya, ikhlas, semampunya. Yang penting orang ngasih itu ikhlas. Pertanyaan lagi Om nih Om itu kan keuangan, dapat keuangan nih, misal dapat kerja, hasil kerja gaji lah. Uang full dipegang sama istri apa dipegang sama Om? Keuangan keluarga baiknya gimana dong? Gitu. Saya kan gaji kan lewat ATM. Dulu sebelum lewat ATM pun yang suruh ngambil gaji itu si istri gitu. Full udah ke handle sama istri, kasih itu. Selama kita dulu punya istri, tak kasihkan istri semua. Berarti ibarat kata Om rela nggak usah megang uang, yang penting istri dulu megang gitu. Ya, kamu kasih pegang, cuma kebutuhan buat kita kan. Iya secukupnya lah, disisiin lah berapa persen lah. Kita punya hobi, punya iseng begini kan nggak harus minta istri. Iya. Rokok kadang nggak punya istri, tapi kita pegang kan istilahnya secukupnya aja buat kita kerja, buat kita kebutuhan kita.
Terus kalau udah habis jatahnya yang om ambil, pindah lagi ke istri apa gimana? Ya kan ini kebutuhan, kalau kita udah habis, kita nggak ada, ke istri ada, ya kita bilang. Oke gitu, Iya, jujur aja sama gitu ya. Ini nggak, saya nggak ada rokok. Minta lagi, ya Iya, nggak apa-apa itu om ya. Apa kan dia yang ngatur keuangan. Yang penting sebagian besar kita kasih dulu ke istri nomor satu, Istri. utamain gitu ya. Istri itu juga harus kita bisa melihat, menilai. Kita ngasih ke istilahnya, soalnya saya pernah ngalamin kegagalan, saya ngomong gini, amanah nggak gitu loh. Ada yang istri sifatnya boros, ada yang suka poya-poya, ini ada juga kan. Kadang-kadang nggak ngelihat jerih payahnya seorang suami, seorang laki-laki gitu. Gimana nggak menghargai, ada ya, ada juga ya. Sampai banting tulang juga dapatnya hasilnya sedikit, udah di istilahnya nggak disyukurin, malah dihambur-hamburin. Gitu. Iya. Ada Jadi, juga ya. Jadi kita sekarang itu istilahnya apa, mengasihnya itu tergantung amanah apa enggaknya mereka itu gitu. Kalau misal udah warning nih baru dikontrol ya, palingnya Iya, gitu ya, paling iya. gitu om, kelihatan udah warning nih, udah kayaknya mencurigakan. Udah mentok gitu. Iya ada, iya siap. Itu pun kan juga harus baik-baik, tanya juga baik-baik dalam keadaan kondisi dingin gitu, maksudnya nggak nanya langsung tek menjurus ke situ kan, nggak. Kita pas lagi santai, misalkan lagi tiduran, apalagi kita makan, coba nanya-nanya kan gitu. Gitu ya, siap. Kalau keluarga nih itu bisa utuhnya sebenarnya, cuman saya sering kegagalan itu ya nggak tahu juga ya, orang kan dari dengar kanan kiri kadang nggak sesuai dengan alurnya yang sebenarnya berlaku. Cuman kalau bagi saya mah bodo amat. Iya, Nggak usah dengerin yang lain. Kalau nggak bener-bener bukti nyata, lihat sendiri gitu om ya. Iya, kalau saya dulu gitu. Iya. Biarin aja lah, biarkan mereka bilang apa. Soalnya saya mau bilang saya orang baik, saya bukan orang baik kan juga. Buktinya juga saya sering ngalamin kegagalan juga dulu dalam rumah tangga itu kan juga nggak sekali dua kali gitu loh. Gitu. Jadi, ya. Soalnya kan kalau orang baik nggak baik itu yang nilai bukan kita, orang lain. Kita nggak bisa menilai diri kita, tuh nggak bisa. Ngejudgment buat diri kita baik tuh ya nggak bisa gitu om ya. Siap. Enggak, biarkan orang lain yang menilai. Siap. Kita tahu kita jelek, orang lain yang menilai. Tahu kita baik, orang lain yang menilai. Iya benar. Terakhir nih om, pertanyaan terakhir nih om. Nih, zaman sekarang kan cari kerjaan susah. Iya. Buat pemuda-pemuda yang udah punya ijazah nih ya, belum dapat kerjaan, udah sana mari cari kerjaan, tetap belum dapat kerjaan. Jangan apa sih om yang buat mereka nih, yang teman-teman yang masih muda yang belum dapat kerjaan tuh baiknya gimana? Apa yang mereka lakuin gitu? Gini, orang kan diwajibkan untuk ikhtiar. Iya. Orang yang nggak dapat kerjaan itu sebenarnya belum ada ruang, tetap berusaha. Ya, satu kuncinya orang kadang gengsi. Ini saya punya ijazah ini, saya lulusan ini. Pilah-pilah. Dari situ. Memilih kerjanya pilah-pilah ya. Cari kerja itu apa aja dulu yang ada. Yang bisa dapat kerja itu kita cari batu loncatan. Lingkungan kita cari batu loncatan, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus gitu. Kalau ini saya nih, misalkan maaf nih, S1, S2, S3, wah ini saya nih harus yang kayak gini. Harus begini. Harus kerja di kantoran sih. Nah, orang pengangguran rata-rata karena gaya itu di situ. Gengsinya di situ. Terlalu memilah. Iya benar-benar. Buang rasa gengsi itu, mau jadi jualan gorengan, mau apa kayak yang penting halal ya om. Ngernet, mau jadi supir lah, mau jadi kerja di proyek, apa aja jalanin dulu. Orang itu bikin rumah dari pondasi awal, baru bisa nanti bisa ke atap, baru bisa teduh, bisa adem. Kalau pondasinya udah kuat ya mau dinaikin tingkat berapa ya om? Kan orang nggak cari kerjaan langsung enak kan, nggak bisa gitu. Proses. Iya siap. Itu prosesnya, alurnya itu. Pokoknya orang yang suka menganggur itu hilang rasa gengsi, ngedepanin gengsi biar berusaha, itu aja kuncinya, cuma di situ. Usaha buang terus. Rasa gengsi, iya, tetap usaha terus. Apapun itu kerjaannya, lakuin. Yang penting halal om. Yang penting halal. Siap. Kalau kerja kita yang nggak halal, berdapat banyak, coba lihat aja nggak bakalan berkah. Nggak mungkin bahagia juga om ya. Nggak mungkin bahagia. Berapapun uangnya habis terus om ya. Tahu gitu. Jadi pokoknya buang rasa gengsi, tetap berusaha ikhtiar. Jangan sampai kita lupa berdoa. Itu aja udah. Semua itu yang menentukan Tuhan kok.
Ah ya, siap. Mereka juga yang kerja jadi pemulung, maaf ya, jadi pemulung, jadi apa itu karena cita-citanya juga mungkin nggak mau kan seperti nggak itu mau kan. seperti itu karena keadaan. Harus, tapi mereka juga ini bisa syukur, Tetap bergerak, tetap ikhtiar ya. Oh iya iya. Makan, Benar. istilah orang Jawanya pokoknya asal ubet yang keliwet. Oh kan? ya benar. Iya kan? Iya. Asal ubet yang liwat ya benar Om ya, siap. Asal ubet yang keliwet gitu kan. Ah iya. Jadi orang yang banyakan nganggur gini situ banyak itu karena apa? Mereka kadang sebenarnya mereka juga dibilangnya ikhtiar sih, udah ikhtiar ya karena udah bisa cari kerja. Cuman karena terlalu milih. Milihnya di situ, milihnya itu pilihannya itu loh. Iya. Kalau milih itu pokoknya kerja apa ditepunin dulu, telatenin dulu. Oke. Yang penting satu kuncinya halal. Udah. Siap. Terima kasih Om atas waktunya. Mohon maaf saya udah mengganggu waktunya Om lagi asik mancing. Mohon maaf tadi dengan Om siapa tadi? Asadi. Iya. Asadi. Oh ya. Mancing Om. juga cuman mancing Iya. aja deh. Kadang mancing, kadang saya mancing ngelihat orang mancing justru kadang. Siap. Iya. Ya. Terima kasih Om ya. Mohon maaf nih Iya. udah mengganggu waktunya Oh, iya, ya. sama-sama, ya.